tapi kan balik lagi, kalau misalkan orang itu tidak pernah mengusik gue, ya untuk apa gue usik gitu. Sama pun dengan gue pun gak pernah mau diusik sama orang, makanya gue tidak mau ngusik orang. Tapi kan orang taunya gue ngusik hidup orang ya. Ya udah, kalau emang taunya begitu ya silakan aja, silakan. Tapi gue udah tahu semuanya, baru gue speak up. Ada beberapa kasus juga yang memang gue nggak mau speak up karena gue rasa gue nggak tahu ini kasusnya gimana ya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nah, kali ini masih soal Cinta Laura dan Nikita Mirzani. Ada yang aneh memang saat Nikita Mirzani yang biasanya sangat vokal dan menantang siapapun, kali ini dengan Cinta Laura dia hanya diam dan sesekali menyela. Tetapi rata-rata di acara itu dan video yang viral di media sosial itu, Nikita Mirzani memang hanya diam, mingkem, dan kemudian tidak berkomentar apa-apa soal apa yang diucapkan oleh Cinta Laura. Padahal di situ Cinta Laura dengan sangat gamblang menjelaskan bahwa artis sensasi itu tidak ada gunanya. Karena meskipun punya uang banyak dari sensasinya, maka dia akan menanggung resikonya di masa tua. Anak-anaknya akan melihat apa yang dia ciptakan saat ini. Meskipun dapat uang banyak, tetapi itu tidak artinya menurut Cinta Laura. Dan lagi, artis yang sensasi itu tidak ada seninya. Padahal banyak yang masuk dunia keartisan itu rata-rata ingin seni di dunia keartisan itu, bukan hanya ingin uangnya. Nah, kenapakah? Ternyata usut punya usut. Apakah mungkin Nikita tidak tahu dan tidak punya kartu as dari Cinta Laura? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Oke. Please, kasih aku 1 menit aja. Iya. Sekarang kita hidup di era dimana internet, semua orang bisa lihat apapun di internet lewat YouTube, lewat website streaming lain. Media dan sosial. kalau kita udah punya anak dan pengen cepat punya uang, it doesn't make sense kalau kita melakukan sesuatu yang negatif. Anak kita suatu hari bakal lihat itu. Apa mereka nggak malu lihat orang tua mereka ngelakuin sesuatu yang malu-malu? Kamu udah punya anak? Belum. Not, I'm young. How old are you? Kalau menurut samping. Kalau menurut aku, kalau mau punya image negatif terserah aja ya. Tapi Iya. kalau misi buat hidup aku, kalau aku meninggal nanti, aku pengen nama aku ada di buku sejarah karena udah ngelakuin sesuatu yang positif, nggak cuma buat Indonesia, tapi buat seluruh dunia. Dan aku nggak mau orang ingat aku sebagai orang yang negatif. I want them to remember me as an awesome, great person. Exactly. Ya, video itu memang viral berkaitan dengan Nikita Mirzani saat dia dituduh melecehkan bacaan sholat dan juga berkonflik dengan Ustadz Dasat Latif dan juga beberapa artis yang lain. Namun anehnya biasanya Nikita Mirzani yang selalu saja melawan dan punya saja alasan atau dalih untuk membela dirinya, kini bersama Cinta Laura dia hanya diam saja. Bahkan Nikita Mirzani tidak banyak menjawab argumen dari Cinta Laura. Dan saat video ini pun viral, Nikita Mirzani juga tidak membuat siaran langsung live Instagram yang mencoba untuk menyerang artis-artis berprestasi yang menurutnya jauh lebih baik daripada Nikita Mirzani. Biasanya Nikita Mirzani akan langsung membuat instastory dan langsung menjawab serangan-serangan dari netizen. Tapi kini dengan Cinta Laura tidak ada kata-kata sama sekali. Namun ternyata Nikita Mirzani memang pernah mengatakan bahwa jika dirinya punya banyak rahasia tentang artis di Indonesia, tapi jika dia tidak punya data, tidak punya rahasia soal artis dan tidak punya kartu as, pasti dia tidak akan speak up atau diam saja membiarkan kasus itu bergulir dengan sendirinya. Hal ini dikemukakan oleh Nikita Mirzani saat diwawancara oleh wartawan. Dan apakah memang dengan Cinta Laura ini, karena memang Cinta Laura tidak bersih dari gosip, maka Nikita Mirzani belum nemu apa yang akan diserangkan kepada Cinta Laura.
Nah, apakah begitu? Kita simak saja apa yang dikatakan oleh Nikita Mirzani. Muncul huru haranya lagi nih. Iya, gue tuh seneng banget tuh untuk kalem-kalem berapa bulan itu ya. Ya kalau begini lagi ya itu pasti ada senggolan jika api. Kalau gue sih yang penting asalkan berita itu bohong ya gue harus luruskan gitu. Jadi kalau misalkan gue sampai kalau kayak gini ya, sebenarnya gini, semua orang berhak ikut campur sama urusan siapa, berhak, gak ada pasalnya, boleh, asalkan ketika kalian ikut campur dalam masalah orang, kalian harus cari dulu, detail dulu gitu. Ini masalahnya apa, ini miss-nya gimana gitu. Karena kalau ketika kalian sudah percaya, wah ini berarti salahnya di sini nih, gue harus speak up, itu keren. Tapi jangan ikut campur, kalian cuma asal nimbrung gitu. Kalau gue akui memang gue selalu ikut campur urusan orang. Tapi kalau gue ikut campur berarti gue sudah meresearch kasus tersebut dan akhirnya gue berani speak up gitu. Kalau rata-rata kan netizen atau siapapun itu ikut campur cuma ikut campur sebagai komen aja, gue ikut campur melulu. Nah sama aja sebenarnya netizen sama gue, cuma kalau netizen itu tidak punya followers dan tidak terkenal, kalau gue tuh beda, gue itu terkenal dan punya followers gitu. Jadi punya banyak bukti. Jadi kalau kalian mau ikut campur sok monggo, tidak ada yang disalahkan sama orang mau ikut campur masalah orang lain, tidak ada yang disalahkan, tidak ada pasalnya, tidak ada masuk hukum juga. Tapi ketika kalian ikut campur tapi ikut campurnya nggak jelas, nggak tahu apa-apa, lebih baik dia menjadi penonton yang baik. Kalau gue ikut campur itu pasti gue udah tahu semuanya, baru gue speak up. Ada beberapa kasus juga yang memang gue nggak mau speak up karena gue rasa gue nggak tahu ini kasusnya gimana ya gitu. Tapi kalau gue tahu kayak Ralphenya deh karantina, karena gue tahu, gue pernah merasakan, gue speak up gitu. Sebenarnya kan gue speak up juga, sebenarnya masyarakat Indonesia juga happy, cuma ada beberapa orang aja yang nggak happy. Tapi juga banyak orang juga yang bilang bahwa Nikita adalah salah satu artis yang paling banyak memegang kartu as para artis lainnya. No, iya kalau itu betul. Nah, tapi kan balik lagi, kalau misalkan orang itu tidak pernah mengusik gue, dia untuk mengusik gitu. Sama pun dengan gue pun gak pernah mau diusik sama orang. Makanya gue tidak mau ngusik orang. Tapi kan orang taunya gue ngusik hidup orang ya. Ya udah, kalau emang taunya begitu ya silakan aja, silakan. Namun bukan tidak mungkin serangan bertubi-tubi dari netizen ini juga akan mengganggu Nikita Mirzani, dan akhirnya Nikita Mirzani akan mencari kelemahan dan kartu as dari Cinta Laura. Nah, apakah itu akan terjadi? Pasti kalau sudah nemu, dia akan speak up lagi di Insta story-nya atau di siaran live Instagramnya. Karena memang selama ini adalah Nikita Mirzani adalah berkoar-koar di Instagram yang karena dia punya follower 4,4 juta itu. Pasti itu akan dia bikin senjata untuk kembali ramai, kembali heboh, dan kembali membuat huru-hara agar namanya juga kembali terangkat dan mendapatkan banyak endorse di sana. Kita tunggu saja dan terus tunggu kupas tipis-tipis dari Fakta Bang Pin. Mau jauh cantikan siapa kek, mau bagaimana, paras cantik percuma kalau tidak punya hati yang baik. Ngerti kalian?